Mungkin ada lagi yang perlu saya jelaskan apa gitu. Kalau ajaran kejawen itu apa sih Gus? Saya kan bukan orang Jawa. Saya belum paham itu. Oh, ajaran kejawen itu sebenarnya begini, Mas Dede. Ajaran budi pakerti luhur itu loh. Budi pakerti yang luhur itu udah bahasa Indonesia. Budi pakerti itu kan bahasa Jawa yang udah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Budi pakerti luhur. Perilaku. Ajaran kelakuan. Perilaku. Nah, betul. Ajaran kelakuan. Kalau tidak tahu kejawen. Kejawen itu mengajarkan orang-orang untuk berperilaku luhur, berperilaku baik, budi pakertinya baik, itu namanya ajaran kejawen. Tapi kadangkala ada yang mengajarkan kejawen itu bukan budi pakertinya, tapi ritual-ritual. Itu bukan. Ritual itu hanya mengajarkan adat. Jadi kejawen itu terpecah-pecah. Ada yang mengajarkan budi pakerti luhur, ada yang mengajarkan adat. Adat kepada alam, adat kepada padi yang namanya wiwit. Wiwit itu kalau di tempat saya juga masih ada. Cok bakal. Iya, cok bakal, ngasih cok bakal untuk panen padi itu akan memboyong Mbok Sri Sedono itu. Mbok Sri Sedono itu padi itu loh. Bahasa Jawa. Iya, guys. Tapi bukan budi pakerti terhadap manusia sama manusia itu udah luntur. Kalau budi pakerti terhadap manusia itu udah luntur. Karena semua orang yang berbudi pakerti baik terhadap manusia itu sering ditipu, akhirnya bingung. Mau baik itu takut tertipu, mau nggak baik kok yo takut pada Tuhan. Akhirnya luntur. Makanya kita bersama-sama membangkitkan. Untuk bisa percaya kepada orang agar dia tidak mengkhianati kita, kita imankan, kita saudara, menjadi saudara dunia akhirat dengan ketulusan hati karena Allah. Bukan bersaudara karena maksud, tapi bersaudara karena keimanan. Sesuai dengan petunjuk Allah, al-mu'minu ikhwatun fa'asliku baina akhwaikum. Sesuai dengan petunjuk Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafaroku. Maksudnya jami'ah itu bukan jamaah. Jamaah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawanya ya sebangsamu, segolonganmu, golongan orang-orang yang telah saling mengikat untuk rela bersaudara. Golonganmu ya golongan yang sudah rela bersaudara. Tapi orang-orang yang sering menipu bahwa ya kita saudara ternyata tidak menembus hati saudaranya itu ya jangan dipercaya dulu, tembuskan hatinya, buka hatinya, imankan dulu baru angkat percaya sebagai saudaramu. Makanya kita diberikan modal oleh Allah lengkap untuk mengobati hanya dengan membersihkan hati. Itu bisa mengobati penyakit luar. Terus untuk menghilangkan kebingungan, goyahnya pikiran karena hatinya goyah, karena urusan dunia, bisa ditenangkan, dikasih solusi dengan
ketenangan hatinya dulu didudukkan di hadapan Allah, dimintakan petunjuk kepada Allah. Terus orang-orang yang merasa terkucil bisa disaudara, dilindungi, diikat menjadi saudara kita, saudara karena Allah. Terus saling berbagi. Orang-orang yang sudah kecukupan harta bendanya tidak bisa tenang juga karena ingin dekat dengan Tuhan. Kita jadikan saudara, kita tunjukkan keimanannya, kita bersihkan hatinya. Jadi kita diberikan modal oleh Allah itu lengkap. Ada saudara kita yang ahli Al-Quran. Ada saudara kita yang ahli menerangkan dari sisi Jawa. Ada saudara kita yang dari sisi Kristen. Ada saudara kita yang ahli dari Buddha. Pokoknya lengkap lah saudara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda dari adat istiadatnya tetapi tetap satu jua dalam satu tauhid. Satu saudara bukan karena urusan dunia tapi karena keikhlasan urusan kepada Tuhannya, dibawa kepada urusan dunianya, tidak khawatir ditipu saudaranya. Gitu. Wah, ini saya kok monolog aja, bicara sendiri. Monggo saudara-saudara yang lain pengen nambahi? Gus, Ya, halo. Halo. terusin Masukan. itu tadi kan baru dua tadi, baru syariat sama hakikat. Nah, torekot sifatnya belum itu, Bu. Diterusin, Gus. Oh, yang tadi Biar ya saudara-saudara syariat. semua paham. Iya, Syariat tadi sama syariat hakikat. Nah, torekot marifatnya belum. Oh iya. Syariat hakikat Oke. torekot sama marifatnya belum. Ya, itu yang namanya ilmu itu kan syariat dengan hakikat. Kalau gini saya jelaskan. Oke, saya tambahi. Itu kan tadi itu kenapa saya kok menjelaskan hanya syariat dengan hakikat? Karena itu namanya penjelasan atau ilmu. Kalau torekot itu kan laku. Syariat dengan hakikat itu ilmu syariat, ilmu hakikat. Kalau perilaku, kelakuan, itu torekot sama marifat, itu kelakuan. Makanya namanya torek itu kan berjalan, melakukan. Ya. Terus makrifat itu pengetahuan, mengetahui karena melakukan. Lah keilmuan, wilayah keilmuan itu bukan torekot. Ilmu torekot nggak ada ilmu torekot. Yang namanya ilmu itu ya tetap syariat sama hakikat. Ilmu hakikat gimana, ilmu syariatnya bagaimana, terus melakukannya itu namanya torekot. Proses melakukan dulu. Terus makrifat itu pengetahuan dari apa yang kau lakukan. Lah makrifat itu banyak, makrifat billah atau makrifat apa? Mengetahui apa? Kalau kamu belajar di bangunan berarti kamu tahu seluk-beluknya bangunan karena kamu memang mengerjakannya. Lah, syariat itu torekot itu kamu bekerja itu loh. Makrifat itu pemahamanmu itu loh. Kalau makrifat billah beda lagi. Torekotnya perilaku itu torekot hati. Hatimu tidak pernah lepas, kau jaga, kau bersihkan, rendah hati, bersih hati, ikhlas kepada Allah. Itu kau jaga dalam proses kehidupanmu sehari-hari. Itu torekohnya, torekoh dari
rasa ikhlasnya kepada Allah itu terjaga. Ma'rifatnya kamu akan tahu bahwa Allah itu tidak menyanyiakanmu. Kamu bisa yakin bahwa Allah itu betul-betul sayang padamu. Ketika kamu sudah melakukan torekoh. Torekoh itu bukan luar, maksudnya perjalanan hatimu itu loh. Perjalanan, makanya namanya spiritual, spirit dari jiwamu itu loh. Jiwa orang iman atau jiwa orang yang tidak iman. Itu nama. Jadi torekot sama hakikat itu wilayah ilmu. Syariat sama hakikat itu wilayah ilmu. Torekot sama makrifat itu wilayah laku. Bisa dipahami Pak Sukar? Paham, Gus. Ya. Kalau sama paham dari dulu. Ya, ini sih. Yang lainnya maksudnya. Tapi ini Yang lainnya biar paham maksudnya. Berbeda daripada umumnya ya. Kalau orang pada umumnya kan menjelaskan syariat harus urut syariat, torekot, hakikat, makrifat. Kan begitu. Kalau saya penjelasannya enggak. Syariat dengan hakikat itu ilmu. Torekot dengan makrifat itu perilaku. Perilaku dan paham dari apa yang kau lakukan itu ada hasilnya. Pengetahuan. Jadi orang melakukan toreko kalau nggak dekat dengan Allah ya berarti torekotnya salah. Wong namanya torek ini perjalanan rohanimu, hatimu terjaga apa tidak, dengan Allah tembus apa tidak itu kan tahu. Masa orang amalnya diterima Allah, dekat dengan Allah dan tidak, itu tidak tahu. Berarti ya buta. Hatinya buta. Wong sudah dekat, yakin atau belum kalau saya dekat dengan Allah kok nggak tahu, berarti buta hatinya. Nggak melek sama Allah. Padahal menyembah Allah itu harus melek. Anta budallah ka'annaka taroh. Fa'ilam takun taroh fa'innahu yaroka. Itu dalilnya dari Mas Didi. Iya, enggak gayanya, enggak. Antak budallah karena kata roh, menyembah Allah itu harus ya seperti melihat Allah. Tuh, jadi melek gitu loh maksudnya, bukan melihat, melek kepada Allah. Jangan buta. Kalau di Al-Qur'an kan ada yang buta bukan matanya tapi hatinya. Mata hati. Kalau melek ya tahu terima atau tidak. Jadi begitu. Kalau torekot kepada Allah ya pasti bisa ma'rifat billah. Kalau sudah ma'rifat billah, kesemuanya menjadikan dia arif billah. Atau bijaksana karena Allah memberikan ketepatan di hati, kebijaksanaan yang Allah memberikan itu arif billah. Ma'rifat di atasnya ma'rifat itu arif billah. Bukan kearifan budaya. Jadi berbeda. Mungkin ada lagi yang perlu Bentar, saya Gus. jelaskan. Iya. Bentar. Jadi sebagaimana pemahaman saya bahwa ulil amri itu tepat, Gus. Kan gitu. Gus bisa menjelaskan ke agama Buddha, ke agama Kristen, berbagai agama, berbagai budaya dan sebagainya bisa menjelaskan sesuai dengan masa sekarang. Kalau masa dulu zaman Rasul kan di surat Ibrahim ayat 4 Allah
mengutus seorang rasul kepada kaumnya, bahasa kaumnya, jadi bahasa yang dimengerti oleh kaumnya. Kalau Gus mah komplit, bahasa Arabnya tahu, bahasa kaumnya tahu, bahasa Injilnya tahu, gitu kan? Bisa menjelaskan, dan sebagainya, bahasa sabdo palomnya tahu. Jadi kita itu tepat. Ya. Kalau pemahamannya ya tepat ulil amri itu ini kan gitu. Terima kasih Gus. Alhamdulillah. Oke, terima kasih telah mempercayai. Saya itu nggak tahu apa-apa, sebenarnya saya hanya menyampaikan saja. Yang saya tahu dari Allah itu memberikan pengetahuan seperti ini. Ketika saudaraku semua mengangkatku sebagai pembimbing atau yang dipercaya untuk menjelaskan urusan-urusan kepada Allah, ya alhamdulillah itu kepercayaan dari Allah dan menjadi tanggung jawab saya karena telah jenengan percaya semua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Pak Irawan Gatot mau nanya, silakan. Dibuka loudspeaker-nya, Pak. Ya, lanjut. Halo Pak Haji. Pak Haji belum ngantuk? Rokokan Pak Haji, ngopi-ngopi. Sementara ngikut Gus, Gus. Oke. Ikut sementara Malang ikut. Yang sering telepon saya. Ya, Kapan datang? ya. Insya Allah besok 1-2 hari Gus. Oke, monggo, saya tunggu. Penjelasan saya gimana Pak? Sangat memuaskan Gus, masuk. Pak nih, Tidak diterima Gus. memuaskan. Orang memuaskan nih, sangat memuaskan. Pak nih, Sangat memuaskan. Asli Pak Ahmad Subandi. Silakan Pak Ahmad Subandi, dibuka loudspeaker-nya. Atau Pak Ilham Sulawesi. Silakan Pak Ilham. Di bawahnya diklik dulu. Atau Mas Gusti sendiri bertanya, monggo. Pak Ilham di bawahnya yang merah, diklik yang ada lambang, ya silakan Pak Ilham. Monggo. Ya, assalamualaikum Bos. Halo, waalaikumsalam Pak Ilham. Gimana kabarnya daerah sana? Alhamdulillah baik-baik. Ada mana Bos? Udah ngopi makan? Sudah, alhamdulillah. Ya, ini enggak mau bertanya, cuma ya, tadi saya dengar tadi wah bagus. Alhamdulillah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Sip. Lewat Mbak. Terus. Yang lo suaranya, aku seneng. Yaumil akhir ya. Itu sekedar itu saja, Gus. Gus, Oh, enak. sambung layarnya, Gus. Biar mereka dengar, Gus. ya. Gimana? Saudaraku luar biasa komplit ternyata ya saudara kita. Nah, ini musabakah. Nanti kalau ada begitu, saya maju, Gus. Oke. Ini sekedar mungkin aja cuma masukan saja, Gus. Andaikan nanti ke depannya mungkin kita punya ada semacam buku atau cetak nanti untuk bisa kita mengulang-ulangi nanti gitu. Oke, nanti jenengan yang merangkum ya, yang menulis ya. Soalnya saya nggak koper nulis ya.
Nanti tinggal di sini terus ditulis, nanti dicetak nggak apa-apa. Saya soalnya nggak kober bahasa Indonesia gimana ya? Nggak sempat menulis saya. Oke? Iya. Oke, Gus. Terima kasih banyak. Nanti dilanjut dulu dengan saudara-saudaraku yang lain. Tapi saya nanti diajari tilawatil Quran ya. Pak Ilham, Gus. saya Siap. diajari tilawatil Quran ya. Saya nggak bisa ya. Ingin. Allah. Mas Budiono, silakan Mas Budiono dibuka loudspeaker-nya. Jangan ada keraguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak mawon Gus. Hoi, Alhamdulillah sehat nih. halo. Anaknya wis turu. Sampun nih. Oh. Wah, wis turu we. Kabeh wis turu. Nggih Gus, sampun sudah tidur. Sewaktu-waktu anu Gus, kapan waktunya ada perkumpulan gitu loh Gus. Semualah kapan ada waktunya gitu. Biar kita saudara-saudara semua bisa tahu kumpul semua gitu loh Gus. Oh, itu nanti kita adakan deklarasi seluruh Indonesia. Nanti Ya, semua Gus. saya kirimi biaya untuk ke sini. Oke Gus, masuk. Itu pendapat saya itu biar kita ketemu saudara semua. Oke. Yo, Semuanya nanti saya undang untuk deklarasi, semuanya biaya dari saya. Nanti saya kirimi biaya. Pada saatnya nanti akan terjadi seperti itu. Tapi Ya, sekarang setuju. belum. Gitu ya. Pak Makasih. Ahmad Subandi, Nata Praja, silakan dibuka kameranya dan loudspeaker-nya. Pak Ahmad Subandi, Nata Praja, monggo Pak. Pak Irawan nggak tanya lagi. Pokoknya untuk semua saudaraku yang belum pernah temui saudara terdekat, biar hatinya dibuka. Kalau yang belum sempat bertemu dengan saya, daerah terdekat insya Allah pasti ada untuk bisa kau temui. Di situ nanti akan menambah kedekatanmu dengan Allah. Atau sering jalin komunikasi dengan saudara yang lain. Agar engkau tidak terpeleset kepada selain Allah. Insya Allah ketika engkau saling bisa komunikasi dengan saudara-saudara yang lain, di situ Allah memberikan kamu tetap pada keimananmu bersama Allah selalu. Mbak Nom, Pak Mulia. Pak Urip, Monggo, Mas Urip, di Mas Urip. silakan Pak Mulia. Urip Santoso. Mas Urip kok aku dari tadi Nyimak aja Gus, nyimak. halo. Senyum selalu. Iya, oke. Nyimak aja dulu Gus. Oke. Nek urip gak mati berarti. Iya, Hidup terus. Karena Hidup abadi terus. bersama Allah. iya. Iya.
Itu sama dengan Pak Sukar, Pak Sulit. Iya. Sekarang nggak sulit sekarang. Kalau Pak Sukar udah nggak bisa sulit karena sudah sukar. Iya gitu. Udah senang terus ya. Udah nggak sukar. Iya. Pokoknya saudara-saudaraku, jangan pernah merasa jauh dari Allah. Apapun yang terjadi, entah engkau sudah ketemu saya atau belum, sudah dibuka hatinya atau belum oleh saudara yang lain, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati. Yakinlah, selagi niatmu kuat untuk dekat dengan Allah, janji Allah itu pasti. Demi Allah. Pak Haji Muniri dan rekan-rekan di Pecel Lele, silakan. 3-4 orang kepingin bertanya, dibuka loudspeakernya. Pak Haji Muniri. Ya Pak, yang bawahnya dibuka Pak, biar keluar suaranya Pak. Dibuka Pak, di bawahnya. Klik yang bawahnya yang ada lambang speaker. Itu Sukino saya urip apa wis mati, Wi? Pak Sukino. Pak Haji Muniri, diklik dulu di bawahnya, nanti ada tulisan mute, diklik biar keluar suaranya. Pak Sukino mana Pak Sukino? Oke. Assalamualaikum. Halo Abah Muniri. Rahayu. Di sini ngumpul. Woi, Abah Nur. Rame Pak. Oh, lah kok di warungnya Abah Muniri. Nanti kalau saya ke sana minta makan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Peh. Terus pundi kabare jenengan? Alhamdulillah. Saya mawon. Alhamdulillah. Pangapunten Gus. Derek tanglen niki Gus. Oh iya. Begini, saya punya pikiran sudah lama ini Gus, angan-angan pemikiran itu masalah orang mati Gus ya. Iya. Kan ada siksa kubur Gus. Nah, sedangkan kita punya jasad ini sudah mati Gus ya, sudah hancur. Terus yang disiksa itu apakah jiwanya ataukah apanya Gus gitu loh Gus. Nah ini masih yang disiksa ini, Gus. Iya Gus. Yang disiksa itu kan manusia itu kan terdiri dari 2 jenis, jasad dan ruh. Nah. Ya. Kalau jasad dengan ruh disatukan hidup di dunia menjadi jiwa. Jiwanya. Setelah mati, yang mati itu terpisah antara ruh dan jasad. Jasad yang telah pernah ruh yang pernah hidup di dunia namanya jiwa. Oh iya. Ruh yang sudah pernah hidup di dunia namanya sudah mempunyai jiwa. Nah, jiwanya itu melayang atau tidak. Jiwanya itu merasa ketakutan atau ketenangan. Jiwa yang selamat atau jiwa yang tidak selamat. Bukan hati lagi. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan hati yang selamat kan karena masih di dunia, masih hidup. Kalau sudah mati ya jiwanya. Kalau masih... Hatinya gak baik Gus, nanti ganti yang bagus Gus.
Gimana? Pedot-pedot. Kalau pedot-pedot nanti kalau ketemu aja tanya. Kalau pengen nyobain ya mati dulu. Soy. Pak Ruslan Sarmo, silakan 15 menit lagi mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar nih, Gus? Nggih. Ya, kebetulan saya dikasih kesempatan. Cuma memperkenalkan aja dulu. Nama saya Ruslan. Karena Pak Ruslan. Nggih. Karena Sakit sakit. Sumbawa. Semarang. Sumbawa. Wow. Lah kok bisa Jawa? Nggak tahu karena di kampung dulu orang-orang tua rata-rata bahasa Jawa. Oh gitu ya. Tapi nggak ngerti juga. Cuma dengar. Harganya Lombok sama Terasi itu. Saudara kita ada yang di Sumbawa juga, alhamdulillah. Di sana terkenal kuda liarnya ya sama madu. Kuda liar, madu. Tapi akhir-akhir ini jarang ada yang asli sih, sudah pinter-pinter orang-orang. Oh. Kuda liar itu apa di hutan kudanya atau tidak dikasih tali gitu aja? Kalau kuda itu dilepas, cuma nggak pas kalau dilepas di hutan, pas kalau mau dipanggil datang dia gitu, baru diperas isunya gitu. Tiap berapa minggu gitu kan. Dilepas di hutan gitu, nanti dicari lagi gitu. Wah. Biasanya begitu yang liar. Kalau yang liar asli nggak ada, sudah nggak ada. Liar maksudnya dilepas bebas. Enak susu janda liar, Gus. Oh, susu janda liar, bukan kuda liar. Wah, kita main ke tempatnya Pak Ruslan mesti dikasih susu kuda liar ini. Mudah-mudahan kalau Gus bagus. Sabotase Gus sama Pak Haji Yaman. Oh iya. Haji Yaman cocok itu, Haji Yaman itu. Salam persaudaraan Pak Ruslan. Nggih, sami-sami. Sami-sami. Pak Mulya. Ayo Pak Mulya. Putri Mandalika. Dibuka kameranya. Ya. 14 kali zoom. Ayo, Gus Topi. Ya. Halo. Hoi. Pak Mulya, gini ceritanya. Halo, Pak Mulya. Pak Mulya. Ya, mau tanya Gus Topi. Ya, saya akan jawab, nggak usah tanya, saya jawab sekarang. Wah. Oh iya. Nggak, tanya aja nggak apa-apa dulu. Udah tanya aja dulu, nggak apa-apa. Oke, itu aja. Tanya, saya jawab dulu lah. Gayane kaya keperuh ya kula. Ya, Gus Topi dulu. Ya. Mas Mulya, ya, apa yang dilakukan itu sudah pas Allah memberikan seperti itu, tetapi yang belum pas ketenangannya. Ketika melakukan segala sesuatu itu yang kau lakukan biasanya itu yang seperti hari-hari kemarin itu kasih keyakinan, inilah yang Allah berikan padaku, aku yakin entah apa yang terjadi atau bagaimana kejadian selanjutnya, Allah memberikan pasti yang terbaik itu. Jadi tenang melakukannya itu, jangan goyah setelah melakukan terus goyah bingung bagaimana ini harus bagaimana, bukan begitu. Tapi yang tenang, biarlah tidak tahu. Hiduplah dalam ketidaktahuan, cukup Allah saja yang maha tahu. Siap, Gus. Oke, paham? Paham. Lah. Masuk. Pas toh, nggak usah tanya.
Iya. Biasa. Orang sakti itu tahu yang mau ditanyakan. Gayane. Minoro. Iya, Dewa. Pak Sujarmono dan kru. Silakan Pak Sujarmono. Asik itu Pak Sujarmono dan kru. Buka loudspeakernya, Pak. Mas Gusti, mungkin mau tanya. Weh. Kok tadi udah mandi ya Mas Gusti? Kok kelihatan udah bagus? Mas Ria Gusti, tadi mandi berapa kali? Baru sekaligus. Oh, mantap. Kalau begitu, kamu hanya mengikuti Pak Sirup. Room itu mandi satu kali juga. Ya nggak apa-apa, generasi anti air lumayan. Ini Gus sama yang pakai belangkon di sebelah Mr. Bani. Oh iya, kalau Mr. Bani itu mandinya tidak teratur. Karena beliaunya sudah manunggal. Jadi punya kebebasan mandi. Mandi atau tidak itu dia bebas. Karena sudah manunggal. Kata Al-Mu'tallam kita tahu nih Gus. Iya, Yon. Mas Urip, keluarganya sehat? Anak sehat Mas Urip? Alhamdulillah Gus. Sehat semua, istriku ini. Wah, panteng terus ya. Panteng terus ya. Oh iya, alhamdulillah. Sehat juga. Mungkin Ibu mau bertanya Mas Urip. Pengen bertanya enggak? Halo Bu, salam kenal saya. Ini loh orangnya. Halo Bu. Tahu kan? Ya, ini orangnya yang Mas Urip datang ke rumah saya ya. Saya. Salam kenal. Iya. Ini penasaran terus ini Gus. Oh gitu ya. Nanti kalau pas pengen langsung. Kalau pas datang rambut saya waktu di hijau atau di merah nggak kenal kalau di jalan. Iya. Baterainya habis ini. Alhamdulillah. Mas Urip kalah mencatur sama Gus Tubi. Ini yang ikut Zoom tetap bertahan 50 kok banyak ya. Mas Dwi Bojonegoro. Mas Dwi Cahyono. Mas Dwi Cahyono. Mas Yon. Sama siapa aja? Mas Yon. Bojonegoro. Bojonegoro. Hoi Mas Jayen, ngomong. Sik, Mas Jayen ketokno to. Mas Jayen. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jayen. Waalaikumsalam. Hoi. Aku Mas Dan Bojonegoro. Aku aja dinesoni ya, belum bisa ke sana. Enggak apa-apa, oke, sudah berjalan. Oke. Mas Yon, saya minta maaf. Saudara-saudara di sana saya minta maaf karena kemarin saya tidak bisa menghadiri ngaji di sana. Bukan karena keniatan, tetapi Allah memberikan waktu yang saya waktu itu masih di Bekasi belum pulang. Jadi
Saya minta maaf kepada saudara-saudaraku semua di Bojonegoro. Kuwangen sak benere. Tapi piye Gusti Allah urung ngepaske. Ngoten ya Mas Yon. Ibunya Irawan kepingin bicara. Monggo Pak Irawan, Ibu udah siap-siap itu. Pak Irawan, ibunya mau bertanya, silakan. Salam kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Nanti Allah akan memberikan kesembuhan yang sempurna seperti sedia kala. Amin. Ya Rabbal. Ya, amin Gus. Jangan pernah berkecil hati. Iya. Jangan pernah berkecil hati. Yakinlah Allah mampu menyembuhkan semua penyakit. Amin ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Gus. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi Gus, sebelum kita tutup. Ya. Khusus Kak Gustian. Oke. Ah, Pak Haji aman, degong. Gustian udah di Bekasi? Nggih. Oh, Ya. itu di atas kepala, di belakang kepala, itu kan simbol itu rukun Islam. Oh iya. Iya, yang kita nama Sahidna kan? Sahidna. Betul. Oh iya, saya mau cerita tentang Sahidna ya. Kan begini. Ya, Ceritanya, cerita dari Sahidna itu kan lebih luasnya dijabarkan begini. Ketika masih di alam ruh, Allah itu menciptakan ruh-ruh itu. Nah, ditanya itu setelah dipelihara oleh Allah di kandungan. Setelah dipelihara, dijadikan, diciptakan dari sel sperma, sel telur, itu dari penciptaan jasad, setelah itu ditiupkan ruh, setelah itu dipelihara secara sempurna mau dilahirkan, itu ditanya, siapa yang memeliharamu? Bukankah aku yang memeliharamu? Allah subhanahu qalu bala. Nah, disitulah ruh itu yang telah sempurna dengan jasad mengakui, Engkau ya Allah pemeliharaku, yang memeliharaku hanya Engkau, dan aku tahu Engkaulah pemeliharaku, sehingga menjadikanku sempurna seperti ini. Setelah mengiyakan Allah, setelah itu dilahirkan ke dunia. Sahidnanya itu setelah mau dilahirkan, sahidna. Gitu. Jadi bukan di alam ruh ditanya, setelah dipelihara oleh Allah ditanya, siapa yang meliharamu? Ya seperti jenengan sama orang tua itu, siapa yang melahirkanmu ke dunia? Ya lewat siapa? Ya lewat ibumu. Iya, nggih Ibu, panjenengan ibu kula sing dadi dalane Gusti Allah nglairne kula teng donya. Tuh. Jadi alastu birabbikum qalu bala itu setelah dipelihara oleh Allah. Sahidna itu setelah paham. Jadi sahidna engkau itu setelah engkau paham, setelah engkau iman. Sudah jelas bahwa yang memeliharamu Allah itu loh. Qalu rabbuna Allah sumastaqamu itu sahidnanya setelah engkau paham. Makanya iman itu sahidna. Kalau belum paham suruh sahidna bagaimana ya nggak bisa. Nabrak tembok. Iya. Ya, yang diketahui ya yang memelihara diriku, yang menyelamatku ya aku sendiri.
Karena aku bisa bekerja, bisa sehat karena makanan, karena bisa mencari makanan, karena bisa minum obat. Itu sebelum Allah menunjukkan bahwa engkau dipelihara oleh Allah. Jadi keimanan itu memang benar-benar Allah sendiri yang mengimankan. Hidayah, inna hudahudallah. Itu sekian dari saya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau menghubungi saudara-saudara yang dekat dengan saya. Kadang saya itu nggak pegang HP karena setiap hari banyak tamu yang terus-menerus. Jadi mohon maaf apabila ada yang telepon saya belum bisa mengangkat atau yang bertanya lewat SMS. Kadang saya itu belum bisa menjawab karena waktu yang diberikan Allah itu diri saya cuma satu, jadi menjawabnya bingung. Apa yang dihadapi itu yang paling penting yang di hadapan saya, bukan apa yang ada di HP. Mohon maaf bagi saudara-saudaraku semua, tapi jangan pernah berkecil hati. Aku tidak pernah mempunyai maksud yang buruk terhadap saudaraku semua. Yes. Yes. Itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Acara Zoom telah berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih partisipasinya kepada semua peserta yang tadi sempat mencapai 68. Tadi mencapai 68 peserta. Untuk berikutnya